Terima kasih Sobat Pipos sudah terus menyaksikan saya dan juga Dr. Hairiyadi dalam membahas menguak kasus gagal ginjal misterius ini. Nah, kita langsung nih ke lanjutin yang tadi mungkin Dok. Mungkin Sobat Pipos di rumah mau tahu sih, kita tadi bahas warna kencing ya. Nah, warna kencing apa saja yang harus diwaspadai? Selain itu, mungkin juga makanan juga mempengaruhi kan Dok sama warna kencing nih. Apakah warna kencing yang kuning itu gara-gara obat, gara-gara gagal ginjal atau makanannya atau gimana tuh? Gimana cara bedainnya Dok? Ya, jadi warna kencing itu selain karena adanya kekurangan cairan, juga bisa disebabkan karena obat-obatan misalnya. Seperti obat-obatan TBC itu pasti kencingnya merah. Ya, jadi merah yang TBC itu memang merah cenderung ke jingga ya. Jadi ya antara jingga dan merah. Dan dia akan berhenti pada malam hari. Jadi kalau minum pagi, malam hari kencingnya normal. Jadinya. Kalau karena minuman, biasanya lebih singkat dibandingkan obat yang tadi salah satunya TBC. Mungkin 4-5 jam akan kembali normal. Setelah semua yang tadi diminum diekskresikan. Tetapi karena kelainan ginjal bisa timbul kencing warna merah. Nah, warna merahnya itu bisa menetap. Baik itu waktu kencingnya siang, pagi, atau malam. Ya dia tetap selalu berwarna merah. Nah, itu waspada. Artinya ada perdarahan di ginjal. Kalau sampai terlihat merah, itu jangan tunda-tunda, segera ke fasilitas kesehatan atau ke dokter terdekat. Ya, kalau misalnya kuning, mungkin saja karena kita mengkonsumsi minuman yang berwarna kuning, tapi itu akan hilang 4-6 jam setelah kita mengkonsumsi itu. Ya. Tapi kalau karena ginjal, dia menetap. Ini yang bedanya karena obat atau karena makanan. Bahkan yang karena obat-obatan yang disebabkan seperti contohnya TBC tadi, walaupun dia minum dengan dosis yang tinggi, misalnya dosisnya sampai 6 biji, itu waktu malam sudah tidak lagi. Jadi kalau sudah lebih 12 jam dia kembali normal. Ya. Oke. Tadi berarti itu ya bedanya ya Dok? Iya. Nah, mungkin ada nggak sih Dok penawar dari ethylene glycol tadi nih? Mungkin dokter ada yang mau disampaikan ke Sobat Pipos di rumah terkait bahan yang sudah dokter siapkan tadi ya? Iya. Oke, jadi jangan takut para orang tua, tapi tetap waspada. Yang pertama tadi kita mewaspadai yang paling gampang itu lihat anak kita kencingnya, apakah dalam 6 jam nih kencingnya seperti biasanya. Misalnya ganti pampersnya ganti popoknya berapa kali ya. Jadi misalnya kok dalam 6 jam biasanya 2-3 kali, sekarang kok 1 kali aja. Nah itu harus jadi warning gitu. Nah tetapi kalaupun terjadi, ini syukurnya saya kemarin kita mendapat berita per tanggal 26 itu antidotum atau anti racun dari ethylene glycol atau ethylene glycol sudah ada di Indonesia. Nah, dan nanti akan didistribusikan ke daerah-daerah yang memerlukan. Nah, ini katanya efektifnya melebihi 50% apabila diberikan secara cepat ya. Jadi kalau sudah tegak karena ethylene glycol diberikan anti racun itu, anaknya kemungkinan besar bisa sembuh secara sempurna. Oke. Mau tahu nih Dok, selain karena obat nih, apa aja sih yang menyebabkan gagal ginjal itu sebenarnya? Oh banyak, seperti penyakit. Penyakit tertentu, misalnya, nah yang sering diabaikan oleh orang tua, batuk pilek. Nah ada kuman yang namanya Streptococcus. Apabila sering terinfeksi kuman tersebut yang gejalanya batuk dan pilek yang sering menyerang amandel kata orang tua. Nah, itu berbahaya di kemudian hari dalam waktu lebih atau beberapa tahun, itu ada racunnya yang sampai ke ginjal bisa menyebabkan kerancutan, akan menyebabkan gangguan dari ginjal. Kemudian
eh, yang lainnya seperti tadi kekurangan cairan. Ya, kekurangan cairan juga bisa menyebabkan gangguan dari ginjal. Jadi perhatikan kalau anak kurang minumnya, ya segera bawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang lainnya seperti autoimunnya. Ya, jadi ada penyakit yang autoimun yang bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Bahkan kalau yang lupus nephritis itu merupakan suatu manifestasi dari salah satu penyakit autoimun. Yang lainnya penyakit infeksi biasa. Ya, dia kalau infeksinya itu terlalu berat atau tinggi, ya bisa sampai ke ginjal juga melalui pembuluh darah. Jadi banyak yang lainnya juga bahan pengawet yang tidak sesuai dengan ditetapkan oleh Balai POM. Itu bisa menyebabkan juga kelainan ginjal. Mungkin makanan minuman apa aja sih dok yang harus dihindari nih? Iya, jangan pertama kalau membeli makanan lihat apakah ada izin dari Depkesnya. Kalau sudah ada izin dari Depkes biasanya aman. Kedua, hindari makanan yang berpengawet atau memiliki warna cerah, merah cerah, kuning cerah, ya. Makanan yang Biasanya berwarna ya. ya berwarna. Ya. Tapi kalau memang ada warna seperti itu, tadi perhatikan apakah ada izin dari Balai POM atau dari Depkesnya. Kemudian perhatikan tanggal kadaluarsa makanan. Ya, jadi teliti sebelum membeli, kita lihat kalau memang ada beberapa pengawet, ya biasanya kalau yang sudah diawasi Balai POM sih sudah terverifikasi amannya. Tanggal kadaluarsanya tadi. Tanggal kadaluarsa. Kenapa tanggal kadaluarsa itu berpengaruh kepada ginjal, dok? Sebenarnya sih karena itu akan menyebabkan perubahan dari bahan kimia dari pengawetnya itu sendiri. Ya, bahkan juga beberapa bahan tambahan bisa berubah yang semulanya aman menjadi tidak aman, di samping adanya mikroorganisme, ya, bakteri-bakterinya yang berkembang biak. Karena seperti pengawet itu kalau habis masa untuk reaksi dia untuk mengawetkan makanan, maka mikroorganisme bisa tumbuh di makanan itu. Oke dok. Nah tadi dokter ada nyepil nih terkait fomepizol ya. Fomepizol. Nah, bagaimana mekanisme kerja fomepizol sebagai antidotum dalam kasus gagal ginjal ini, dok? Iya, fomepizol dia mencegah diethylene glikol membentuk senyawa kalsium monoksalat, ya, yaitu yang kristal tadi, dia menghambat dari ethylene glikol itu untuk membentuk itu, sehingga tidak terjadi kristalisasi yang menyebabkan kerusakan ginjal. Ya, alhamdulillah ya, mungkin ya sudah ada kabarnya kita sudah memiliki antidotum tersebut, ya. Jadi antidotum ini tidak berefek samping bagi tubuh manusia. Jadi nggak apa-apa nih, kan itu termasuk obat juga ya dok yang masuk ke tubuh. Iya. Oke. Nah, bagaimana nih masyarakat mau dapat antidotum ini, dok? Oh, tentu saja pertama dia harus lapor ke fasilitas kesehatan terdekat, ya. Kalau memang memiliki gejala, anaknya memiliki gejala-gejala kelainan ginjal. Kenapa saya menyebut anak, kan tidak pada orang dewasa? Karena yang mengkonsumsi sirup biasanya anak-anak. Jarang sekali orang dewasa mengkonsumsi sirup. Ya, jadi kalau kencingnya berkurang, kemudian kencingnya kelihatan pekat, ya, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit. Di situ setiap dokter anak dan dokter puskesmas sudah diberikan petunjuk bagaimana melakukan menyelidiki
apakah ini disebabkan ethylene glycol. Mm-mm. Nah, nanti mereka melapor ya, eh, kalau IDAI melapor ke bagian ada di masing di Jakarta itu ada dibagi per wilayah sudah. Nanti yang kita juga akan melapor ke Dinas Kesehatan. Nah, nanti Dinas Kesehatan akan menyelidiki apakah benar karena ethylene glycol, baru diberikan antidotum. Oke. Saya penasaran nih, Dok. Apakah semua obat sirup yang mengandung ethylene glycol itu memang berbahaya? Dan juga apa aja sih mayoritas obat yang mengandung ethylene glycol nih, Dok? Kayak misalkan yang saya tahu kan anti nyeri, Mm-mm. obat batuk, obat pilek. Nah, selain itu apakah ada lagi, Dok? Ethylene glycol bisa digunakan pada semua obat, Mm. tetapi yang ini mengacu kepada kejadian di Gambia yang Afrika Mm-mm. itu ternyata adalah yang mengandung yang memiliki kandungan paracetamol. Paracetamol. Tetapi pemerintah jauh lebih waspada sehingga melarang dulu obat-obatan dalam bentuk sirup. Sirup. Nah, sementara nanti semua sirup ini diteliti apakah mengandung ethylene glycol atau tidak, dan kalau memang mengandung ethylene glycol tentu saja akan diinformasikan oleh Balai POM. Sejauh ini sudah ada 150 obat yang dinyatakan bebas ethylene glycol, dan insya Allah akan bertambah seiring dengan masuknya beberapa obat lagi yang diteliti. Nanti akan mungkin yang lebih berwenang menyampaikan Balai POM ya. Jadi saya baca-baca memang 129 obat yang dilarang itu memang mayoritas obat paracetamol, Iya. obat batuk, obat Iya. pilek. Emang gunanya ethylene glycol itu buat 3 obat itu, Dok? Enggak juga. Enggak semua juga. semua sirup bisa menggunakan ethylene glycol memang. Tapi memang mayoritasnya Mayoritasnya itu ya. Oke. Nah, ini nah, kan udah ada keluar 133 daftar obat sirup yang aman. Nah, apakah 133 itu memang benar-benar aman atau apa, Dok? Aman dalam artian dia tidak mengandung ethylene glycol atau diethylene glycol. Jadi semua obat itu tentu saja ada efek samping. Iya. Ya. Jadi selama dia digunakan dalam dosis terapi ya, dia aman. Tetapi kalau sudah overdosis ya, itu dia akan tentu saja akan menimbulkan efek samping. Tergantung dari efek samping obatnya itu apakah berbahaya atau mungkin tidak terlalu berbahaya. Artinya misalnya ya, contoh misalnya CTM ya, CTM ngantuk ya, mungkin ngantuknya ya. Tapi kalau dosis sangat besar bisa juga jadi berbahaya ya. Oke, Dok. Oke. Mungkin Sobat Bipas di rumah nih mau tanya-tanya terkait gangguan ginjal misterius ini, bisa tanya di 3 platform kita, soalnya habis ini bakal ada yang mau lewat. Oke. Tetap stay tune di Banjarmasin Post News Video.